selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Febrian Awan Bahrudin, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Resa Farhoylonisa dengan NIM 228623004 dari kelas 4A, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Ekonomi dan Sosial. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan yang strategis yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, serta membentuk pusat pemerintahan yang lebih efisien dan terorganisasi. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini berpotensi menciptakan pertumbuhan wilayah baru, distribusi investasi, dan pembukaan lapangan kerja. Sementara, dari sisi sosial diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup dan integrasi masyarakat yang lebih baik antar wilayah. Namun, pemindahan ini juga membawa berbagai risiko, seperti tekanan pada anggaran negara, potensi peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi, konflik budaya dan penduduk lokal dan pendatang, serta kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang masif. Aspek geopolitik dan keamanan sosial juga menjadi perhatian, mengingat lokasi ibu kota baru yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara lain. Nah, dengan mempertimbangkan manfaat serta tantangan tersebut, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, serta berlandaskan kajian yang komprehensif. Nah, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang objektif mengenai dampak ekonomi dan sosial dari pemindahan ibu kota serta menjadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan yang lebih adil dan merata bagi seluruh wilayah Indonesia. Adapun identifikasi masalah pada penelitian saat ini yaitu yang pertama, tidak adanya jaminan pertumbuhan ekonomi di ibu kota lama. Yang kedua, menghambat pertumbuhan nasional. Yang ketiga, munculnya kesenjangan sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Yang keempat, munculnya perubahan budaya dan identitas. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa potensi resiko sosial yang muncul akibat pemindahan ibu kota negara? Yang kedua, bagaimana dampak pemindahan ibu kota negara terhadap pertumbuhan ekonomi? Dan yang ketiga yaitu apa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pemindahan ibu kota negara? Dan yang terakhir yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi resiko alam akibat pemindahan ibu kota negara. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui potensi serta resiko sosial yang muncul akibat pemindahan ibu kota negara. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari pemindahan ibu kota negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pemindahan ibu kota negara. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengurangi resiko akibat pemindahan ibu kota negara. Dan manfaat dari penelitian ini tentunya ada dua, yaitu manfaat teoritis, di mana penelitian ini mengenai dampak dan risiko pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi dan sosial yang memiliki kontribusi teoritis yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, melalui kajian ini juga dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kompleks yang terjadi di suatu negara yang memindahkan pusat pemerintahan. Adapun manfaat praktisnya yaitu manfaat bagi penulis, tentunya penelitian ini memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang interaksi yang kompleks antara kebijakan publik, dinamika ekonomi, dan transformasi sosial dalam konteks pemindahan ibu kota negara. Yang kedua yaitu manfaat bagi pembaca. Hasil penelitian ini menyajikan sumber referensi yang bernilai tinggi bagi mahasiswa ataupun pembaca umum yang tertarik pada kajian kebijakan publik, perencanaan wilayah, ekonomi pembangunan, serta transformasi sosial. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi pemerintah. Tentunya penelitian ini menyediakan landasan empiris yang kokoh untuk mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemindahan ibu kota negara. Adapun kajian teori yang membingkai penelitian ini adalah yang pertama, ibu kota negara. Nah, ibu kota negara memiliki peran yang strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya yang mempresentasikan identitas nasional serta legitimasi kekuasaan di suatu negara. Jakarta sebagai ibu kota saat ini menghadapi tantangan kependudukan, ketimpangan, pembangunan, dan struktur pemerintahan yang kompleks dan cenderung kurang efisien. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bertujuan mengurangi beban di Pulau Jawa dan mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan
PDRB lapangan kerja dan keseimbangan ekonomi antar wilayah. Namun, proses ini juga menimbulkan tantangan hukum, politik, dan administratif yang perlu ditangani secara cermat, termasuk pengaturan status Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara, pembentukan landasan undang-undang yang kuat dan sesuai konstitusi. Kritik terhadap undang-undang ibu kota negara menunjukkan pentingnya transparansi, legitimasi pemerintah, dan kepatuhan terhadap prinsip otonomi daerah. Di sisi ekonomi, pemindahan ini berpotensi memicu pertumbuhan nasional, namun juga menghadirkan resiko seperti inflasi dan beban pembiayaan infrastruktur. Dengan demikian, keberhasilan pemindahan ibu kota negara sangat bergantung pada perencanaan yang matang, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, dan pengelolaan resiko yang terukur agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Indonesia secara menyeluruh. Dan yang kedua, yaitu dampak ekonomi terhadap pemindahan ibu kota negara. Dampak pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi ini bertujuan dari pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi, yaitu diharapkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Relokasi yang diharapkan memicu pemerataan pembangunan terutama di Pulau Jawa. Peran ibu kota negara dalam perekonomian nasional, pemindahan pusat pemerintahan ini lebih mudah dibandingkan pemindahan pusat ekonomi. Jakarta akan menjadi pusat ekonomi meski bukan lagi ibu kota. Nah, pemindahan ini diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM, investasi, dan perdagangan antar wilayah. Nah, dampak positif terhadap ekonomi tentunya yang pertama, peningkatan PDRB sekitar 0,1%, data Bappenas, menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, menarik minat investor dalam dan luar negeri, memperkuat perdagangan antar Jawa dan Kalimantan, serta dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. Nah, pemindahan ibu kota negara ini diperkirakan dapat meningkatkan produk domestik bruto di Kalimantan hingga 7,3%, Pulau Kalimantan 4,7%, dan secara nasional sekitar 0,6%. Diversifikasi ekonomi pemindahan IKN ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada Pulau Jawa dengan mendorong pertumbuhan sektor non-tradisional seperti jasa dan teknologi di wilayah baru. Yang ketiga yaitu peningkatan lapangan kerja di setiap investasi infrastruktur seperti 1 triliun menciptakan 14.000 kesempatan kerja dengan dampak yang signifikan di Kalimantan Timur. Yang keempat yaitu pemerataan pembangunan pemindahan IKN ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Nah, adapun dampak negatif dari pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi ini, yang pertama yaitu pembengkakan utang negara. Proyek pemindahan ibu kota negara ini diperkirakan memerlukan biaya 323 triliun hingga 466 triliun, sehingga besar pendanaan APBN ini skema kerja pemerintahan dan badan usaha yang dapat meningkatkan beban utang negara. Yang kedua yaitu ketergantungan pada swasta. Keterlibatan sektor swasta dalam proyek ini masih terbatas dengan kontribusi KPBU diperkirakan hanya sekitar 7%. Ini dapat menambah risiko pembiayaan dan pelaksanaan jalan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur berskala besar risiko tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang dapat membebani anggaran negara dan mengurangi manfaatnya ekonomi jangka panjang. Dampak sosial terhadap pemindahan ibu kota yang pertama itu pemindahan ibu kota negara ini dari Jakarta Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang bertujuan mengatasi permasalahan kompleks Jakarta serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Namun transisi ini membawa dampak sosial yang signifikan dan memerlukan perhatian serius. Dampak sosial tersebut mencakup perubahan demografis, adaptasi budaya antar pendatang dan masyarakat lokal, potensi kesenjangan ekonomi, serta tantangan integrasi sosial. Oleh
diantisipasi secara serius oleh pemerintah. Dari sisi ekonomi, terdapat potensi kenaikan inflasi akibat lonjakan harga lahan dan biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Meskipun inflasi yang diprediksi masih dalam batas toleransi, spekulasi lahan dan tidak teraturan tata ruang bisa memperburuk kondisi jika tidak dikelola dengan tepat. Dari perspektif wilayah, pemindahan ibu kota negara berpotensi memperkecil disparitas ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Namun jika dapat menimbulkan kesenjangan baru di tingkat lokal, pertumbuhan yang terpusat di sekitar wilayah inti IKN ini bisa menyebabkan ketimpangan pendapatan antara masyarakat sekitar dan wilayah yang lebih terpencil. Secara sosial, muncul berbagai potensi konflik terutama karena perbedaan budaya dan etnis antara pendatang dan masyarakat lokal, urbanisasi yang cepat dan dapat menimbulkan kejutan budaya, ketegangan sosial, persaingan sumber daya, serta resiko marginalisasi masyarakat asli. Nah, ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar yang dapat memperburuk ketidakstabilan sosial. Dan maka dari itu, dengan demikian, keberhasilan pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya bergantung pada kesiapan fisik dan infrastruktur, tapi juga pada strategi mitigasi resiko ekonomi dan sosial yang inklusif, adil, serta berorientasi pada berkelanjutannya dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Jenis penelitian yang saya terapkan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau literatur review. Studi pustaka yang dimaksud merupakan bentuk tujuan sistematis terhadap literatur yang relevan atau sistematik literatur review. Kajian ini dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber seperti buku, jurnal, ilmiah, serta publikasi lain yang berkaitan erat dengan tema penelitian guna menyusun tulisan yang fokus pada isu tertentu. Nah, teknik pengumpulan data menurut Sugiono, metode pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, serta triangulasi atau penggabungan beberapa metode. Dalam konteks penelitian ini, jurnal yang digunakan sebagai bagian dari teknik dokumentasi, di mana penelitian mengumpulkan berbagai catatan, tulisan, dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang bersumber dari buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Kajian literatur ini melalui beberapa tahap, antara lain mengumpulkan artikel, menyaring artikel berdasarkan variabel tertentu atau reduksi, menyusun dan mengelola artikel terpilih atau disuplai, dan mengorganisasikan dan membahas temuan hingga menarik kesimpulan. Berdasarkan tahapan tersebut, peneliti merumuskan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: menentukan fokus kajian, menelusuri literatur yang relevan, mengkaji teori terkait, menggali pandangan ahli serta hasil penelitian terdahulu, menganalisis teori dan data yang timpang, serta merumuskan kesimpulan akhir. Penelusuran literatur dilakukan melalui platform ilmiah seperti Google Scholar dengan menggunakan kata kunci keputusan, dampak, dan resiko pemindahan ibu kota serta aspek yang mempengaruhi. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai teori, pandangan, dan hasil studi sebelumnya mengenai pemindahan ibu kota beserta implikasi dan resikonya. Kajian ini dilakukan secara sistematis dengan tahapan identifikasi sumber, evaluasi kualitas literatur, ekstraksi data penting, serta sintesis temuan untuk membangun pemahaman yang menyeluruh. Pendekatan literatur ini dipilih karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang berbagai perspektif tanpa perlu mengumpulkan data langsung dari lapangan. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti mengenali kesenjangan dalam penelitian terdahulu serta menyediakan dasar teoritis yang kuat untuk pembahasan selanjutnya.
ketiga, mengidentifikasi solusi inklusif. Nah, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan solusi terhadap potensi masalah sosial seperti konflik budaya, kesenjangan akses, dan ketimbangan pembangunan agar proses transisi ibu kota tidak menimbulkan kerugian bagi kelompok rentan, terutama masyarakat tempat. Dan yang keempat yaitu mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dan dapat diharapkan penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pembangunan yang berkelanjutan